Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Dwi Hoirul Husaini, mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, Prodi PGSD semester 5, akan membuat video pembelajaran. Saksikan terus. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put it. Nah, inilah hasil media pembelajaran yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di sini ada teks pawai budaya. Kemudian di sini ada rumah. Rumah ini tempat untuk soal-soal. Ada rumah 1, rumah 2, 3, 4, sampai 8. Cara mainnya, siswa mengambil undian. Saya akan coba ketika mendapat undian. Mendapat undian rumah 2. Kemudian siswa mencari rumah 2. Lalu siswa mengambil soal di dalamnya. Temukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Gagasan pokoknya itu di mana? Nah, untuk rumah 3, 4, sampai 5 dan seterusnya itu soalnya berbeda. Misal, saya mencoba rumah 3. Temukan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Nah, juga mencari di paragraf kedua, membaca di paragraf kedua. Kemudian lanjut ke IPA dan IPS. Di sini terdapat gambar alat musik tradisional. Dan di sini ada kantong jawaban. Di bawahnya ada kantong soal. Cara mainnya, siswa disuruh menjawab soal bergambar ini. Di saat ibu menunjuk ini gambar apa, lalu siswa mencari jawabannya di kantong soal. Misalkan, ini gambar apa? Gambar suling. Nah, nanti ibu akan menanyakan, gimana cara memainkannya? Cari di kantong soal sebelah atas. Ditiup, berarti benar. Dan berasal dari daerah mana? Cari di kantong di bawahnya. Nah, ini masih salah, berarti cari jawabannya yang lain. Ini masih banyak jawabannya di dalam. Dari Sumatera Barat. Untuk kantong soal, kita ambil. Ini soalnya. Sebutkan sikap menghargai keberagaman. Nah, nanti kalian pikir jawaban dari kantong soal pertama. Untuk kantong soal kedua, sebutkan sikap tidak menghargai keberagaman. Itulah hasil media pembelajaran yang telah saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Kita ambil. Ini soalnya. Sebutkan sikap menghargai keberagaman. Nah, nanti kalian pikir jawaban dari kantong soal pertama. Untuk kantong soal kedua,
Sebutkan sikap tidak menghargai keberagaman. Itulah hasil media pembelajaran yang telah saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Pada paragraf pertama di dalam teks Pawai Budaya, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik, utamanya bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Gagasan ini merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, untuk memudahkan kita dalam menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama. 3. Temukan unsur inti dari kalimat utama, meliputi subjek dan predikat. Untuk inti kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokok. Dari teks bacaan Pawai Budaya dapat kita temukan kalimat utamanya, yaitu terletak pada awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dari situ kita bisa menemukan unsur inti kalimat utama, yaitu meliputi subjek dan predikat. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Untuk paragraf 2 sampai 5 kita cari nanti melalui media. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Cinde berasal dari Yogyakarta. Rumah adatnya yaitu rumah joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khasnya yaitu kerak telur. Nah, jika kalian dengan teman yang lain berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa harus memilih. Kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. 5. Cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musiknya. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang
Gundam berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara ditabuh. Dan Tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu bagaimana caranya jika ingin menghasilkan yang lebih keras? Caranya dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara semakin keras. Oke, sekian video pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran kelas 4. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.